Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan TAP MPRS 33 tahun 1967. Sebelum kita melakukan presentasi, izinkan kita untuk memperkenalkan nama masing-masing. Di sini perkenalkan nama saya Najwa Tivia Purnomo dengan NIM akhir 1030 dari Prodi Agribisnis dan akan dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fionita Bella Septiani dengan NIM akhir 09 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dwina Sisyara Salsabila dengan NIM akhir 1039 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tah Baginaldika Dharma dengan NIM akhir 33 dari Prodi BWK. Perkenalkan, nama saya Nur Taufikur Rahman, NIM akhir 26, Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, latar belakang dari TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yaitu karena adanya tragedi G30 SPKI pada tahun 1965 yang menewaskan banyak jenderal dan perwira TNI AD. Pada saat itu PKI itu sebagai tersangka utama penyebab matinya jenderal dan perwira TNI AD. Karena hal itu, Indonesia menjadi kacau sehingga masyarakat menuntut Soekarno dengan tuntutan yang dikenal dengan Tritura, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet, dan pemulihan ekonomi. Kemudian tuntutan tersebut direspon oleh Soekarno dengan kabinet Dwikora yang berubah menjadi 100 menteri. Namun hal itu justru menyulut kemarahan rakyat. Pada 11 Maret, Soekarno mengeluarkan Super Semar dan memberikan Soeharto kekuasaan 30 SP. Kemudian Soeharto. DPR GR menuntut pengunduran diri Soekarno karena dianggap Soekarno tidak bertanggung jawab dan membahayakan negara. Hal itu dikarenakan pada saat pemenuhan ketentuan konstitusional, Soekarno sempat alpa karena kondisi Soekarno menurun. Sehingga DPR GR menganggap tindakan itu justru membahayakan negara. Kemudian pada 9 Februari 1967, DPR GR mengusulkan MPRS untuk sidang istimewa dan memberhentikan Presiden Soekarno dan memerintahkan kepada Badan Kehakiman yang berwenang dan mengadakan pengusutan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Kemudian pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pertanggungjawaban yang dikenal dengan Nawaksara. Akan tetapi hal itu ditolak oleh MPRS. Kemudian Soekarno mengeluarkan lagi pertanggungjawaban yang dikenal dengan Nawaksara. Namun hal itu sama seperti Nawaksara, ditolak oleh MPRS. Sehingga akhirnya 12 Maret 1967, MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan menyatakan bahwa Soekarno tidak dapat bertanggung jawab secara konstitusional dan melarang Soekarno untuk melakukan kegiatan politik hingga pemilihan umum. Lewat ketetapan MPRS itu, kekuasaan Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Kemudian untuk dampak politik akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menerangkan dampak politik TAP MPRS nomor 33 tahun 1967.
Yang pertama, akhir dari kekuasaan Soekarno. TAP MPRS ini secara resmi mengakhiri kekuasaan Soekarno sebagai presiden yang telah memimpin Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Soekarno sebelumnya memiliki posisi yang sangat kuat sebagai bapak proklamator dan pemimpin bangsa, namun dinamika politik, terutama setelah peristiwa G30S pada 1965 mengubah posisi secara dramatis. Kedua, munculnya Orde Baru. TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 membuka jalan bagi naiknya Jenderal Soeharto sebagai pemimpin baru Indonesia. Soeharto yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pejabat presiden melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 kemudian diangkut secara resmi sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Yang terakhir, penataan kembali struktur politik. TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 menandai penataan ulang struktur politik Indonesia. Soeharto kemudian memperkuat kekuasaannya dengan membentuk sistem yang lebih sentralistis dan otoriter. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan kabinet dikontrol dengan ketat oleh Soeharto dan pendukungnya. Dampak psikologis. Yang pertama yaitu rasa ketidakpastian dan ketakutan. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto terjadi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Terutama setelah peristiwa G30 SPKI, banyak orang merasa cemas dan takut dengan masa depan. Terutama karena situasi politik yang tidak stabil dan adanya pembantaian massal terhadap mereka yang diduga terlibat dalam PKI. Yang kedua, yaitu kehilangan identitas dan kesetiaan. Banyak orang yang selama ini mendukung Soekarno merasa kehilangan identitas politik dan nasionalisme yang mereka pegang. Soekarno sebagai tokoh sentral perjuangan kemerdekaan Indonesia dihormati dan diidolakan oleh banyak kalangan, sehingga pemberhentiannya oleh MPRS menimbulkan kebingungan psikologis di antara pendukungnya. Dan yang terakhir, yaitu rasa ketidakadilan dan stigma sosial. Para pendukung Soekarno, terutama mereka yang dianggap dekat dengan PKI atau simpatinya, menghadapi pengucingan sosial dan stigma sebagai pengkhianat atau anti pemerintah. Mereka beserta keluarganya seringkali dicap sebagai negatif, baik dalam lingkungan sosial maupun karir. Kemudian untuk konsekuensi dari TAP MPRS akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsekuensi dari TAP MPRS 33 tahun 1967. 1. Penggulingan Soekarno melalui TAP ini menandai akhir kekuasaannya sebagai presiden yang mengakibatkan hilangnya dukungan politik dan otoritasnya. 2. Transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto memulai era Orde Baru, mengubah secara drastis struktur pemerintahan dan kebijakan negara. 3. Reformasi kebijakan ini di era Orde Baru mengubah kebijakan ekonomi dan sosial dengan fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di bawah pengawasan ketat. 4. Pembatasan kebebasan di era Orde Baru mengakibatkan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi untuk mencegah oposisi. 5. Pembangunan awal Orde Baru ditandai kemajuan ekonomi, tetapi kebijakan juga menimbulkan kesenjangan sosial dan krisis di akhir periode. Hubungan antara Pancasila dengan pencabutan MPRS akan dijelaskan oleh rekan saya. Hubungan antara Pancasila dengan pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yang mengatur kehidupan politik di Indonesia. Ketika dihadapkan dengan pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yang melarang ideologi komunisme, Pancasila menjadi instrumen untuk
legitimasi kebijakan publik dan pengaturan politik. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang harus diintegrasikan dalam setiap aspek hukum dan kebijakan. Namun seringkali Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, terutama dalam rezim yang berkuasa. Hal ini terlihat selama Orde Baru, di mana Pancasila digunakan untuk mendukung kebijakan yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilainya. Dampak pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 memberikan kesempatan untuk mendiskusikan kembali ideologi dan politik di Indonesia. Meskipun hal ini membuka ruang bagi pluralisme ideologis, tantangan muncul dalam bentuk politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Dalam konteks pemilu misalnya, nilai-nilai Pancasila sering kali terabaikan demi kepentingan politik jangka pendek. Dengan demikian, meskipun Pancasila seharusnya menjadi pedoman dan kehidupan berbangsa dan bernegara, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik politik di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.